Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Putriode dari semester 3 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat bagaimana penggunaan aplikasi Zahir Accounting 6 dengan contoh soal perusahaan dagang. Jadi teman-teman, di sini saya sudah membuka aplikasi Zahir Accounting 6. Nah, pertama-tama kita tekan membuat data baru. Di sini kita sudah masuk di informasi perusahaan. Kita di sini mengisi nama, alamat, negara, kota, kode pos sesuai dengan format soal yang tertera di kanan atas. Setelah mengisi sesuai format, kita tekan lanjutkan. Nah, setelah itu kita ganti periode akuntansinya di bulan Januari dan tahun 2016 dan tutup buku akhir tahunnya Desember sesuai dengan format soal dan klik lanjutkan. Nah, di bagian sini kita klik lanjutkan lagi. Setelah mengkonfirmasi datanya sesuai dengan format soal, kita klik proses. Setelah itu, kita pilih jenis usahanya, perdagangan umum, dan klik lanjutkan, dan klik juga ya. Selanjutnya kita setup data mata uangnya menjadi rupiah, terus lanjutkan. Dan lanjutkan lagi, karena kurs tukarnya kita tetapkan saya 10.000 dan tekan selesai. Nah, pertama-tama kita isi format neracanya. Mengisinya melalui settings, ke saldo awal, lalu tekan saldo awal akun. Setelah itu kita mengisi nilai saldo neracanya dari awal sampai akhir. Mengisinya harus sesuai dengan format soal yang berada di kanan atas. Nah, karena ada beberapa akun di saldo awal akun ini yang tidak sesuai dengan format soal, nanti setelah kita mengisi neraca saldo ini, kita akan menggantinya. Seperti piutang dagang, hutang dagang, dan persediaan barang dagang. Lalu nilai sebesarnya harus 0. Kalau masih ada nilainya, berarti itu tidak balance. Lalu kita tekan rekam. Lalu kita ubah beberapa akun yang berbeda dengan format soal yang ada tadi di bagian modul buku besar, lalu klik daftar perkiraan, lalu cari akun piutang usaha, diklik, diedit data, lalu klik OK, lalu kita ganti menjadi piutang dagang sesuai dengan format soal, terus kita rekam. Nah, ini diulangi untuk persediaan barang satu menjadi persediaan barang dagang, dan hutang usaha menjadi diganti dengan hutang gaji. Hutang dagang, Kalau sudah selesai, klik tutup. Nah, selanjutnya kita akan mengubah satuan pengukuran data menjadi unit yang berada di modul data-data, lalu kita klik satuan pengukuran data, lalu kita klik add data, ubah kode satuan dan nama satuan menjadi unit. Jangan lupa menceklis unit dasar dan isi keterangannya menjadi 1 unit sama dengan 1 pieces. Lalu kita klik rekam, lalu tutup. Nah, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal piutang. Caranya adalah tekan settings, ke menu saldo awal,
tekan saldo piutang usaha. Nah, habis itu kita klik baru. Lalu karena di sini belum ada nama pelanggan satupun, kita klik tanda yang seperti buku ini, ditekan, terus kita buat baru. Kita tulis PT Megantara, dia di sini sebagai customer. Lalu klik baru, tulis lagi PT Unggul Utama, lalu klik baru lagi. Lalu yang terakhir tulislah CV Cipta Kreasi. Di sini nggak ada yang diubah, cuman ditulis nama pelanggannya aja. Habis itu direkam. Lalu kita tekan ya. Lalu kita tekan customer 1 atau PT Megantara, klik OK. Kita ubah tanggal sesuai dengan format soal, yaitu tanggal 1 Desember 2015, nomor invoice-nya invoice 1, dan nilai piutangnya 1.250.000, dan kita klik rekam. Lalu buat baru lagi, tekan tanda yang seperti buku, pilih customer 2 atau PT Unggul Utama, sesuaikan tanggalnya yaitu 11 November 2015, nomor invoice-nya invoice 2, dan jumlah piutangnya 2.450.000. Itu adalah langkah-langkah yang digunakan sampai akhir dan sesuai format soal. Lalu kita klik rekam. Nah, kalau sudah dipastikan semuanya sesuai dengan format soal, kita tutup. Selanjutnya, kita mengisi saldo hutang dengan cara tekan modul setting, lalu pilih saldo awal, lalu tekan atau klik saldo awal hutang usaha. Lalu kita klik baru, kita tekan tanda yang seperti buku, lalu kita klik baru, kita masukkan nama supplier atau nama vendor. Yang pertama itu PT Sinar Elektro, lalu klik baru, habis itu tulis CV Riung Jaya, klik baru lagi, lalu yang terakhir CV Cipta Kreasi, lalu direkam. Habis itu tekan ya. Lalu kita klik vendor 1 atau PT Sinar Elektro, klik OK, sesuaikan tanggal sesuai dengan format soal, yaitu 4 Desember 2015 dengan invoice 01 dan jumlah hutang usahanya adalah 10 juta. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya kita buat baru lagi, kita masukkan nama pemasoknya yaitu CV Riung Jaya, kita klik OK, lalu kita ganti format tanggalnya dan invoice-nya menjadi invoice 02, lalu kita masukkan nilai hutangnya. Begitu juga dengan CV Cipta Kreasi, kita masukkan tanggalnya 25 November 2015, invoice 03, dan jumlah hutangnya 850, lalu kita rekam. Setelah itu kita tutup. Soal selanjutnya kita akan mengisi saldo awal persediaan. Di bagian modul setting, buka saldo awal dan klik saldo awal persediaan. Lalu kita klik baru, isi kode barang dan klik baru untuk mengisi saldo barang. Selanjutnya kita isi data barang persediaan seperti kode barang D01, deskripsinya kipas angin, dan jangan lupa mengganti satuan dasarnya menjadi unit beserta satuan laporannya. Ketiga itu diganti sesuai dengan format soal yang disediakan. Lalu kita klik baru dan sekaligus kita rekam. Selanjutnya kita klik D01 dan kita klik OK. Selanjutnya kita mengisi stok awal dan harga pokok satuannya. Untuk D01 75.000 dengan stok awalnya 5.
Lalu kita rekam dan buat baru sesuai dengan format soal sampai selesai. Jika sudah sesuai format, kita tutup lalu kita tekan ya. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita mengisi transaksi-transaksi yang ada di bulan Januari 2016. Transaksi pertama adalah biaya operasional iklan dan promosi. Untuk membuat transaksi pertama ini, kita masuk ke modul kas dan bank, lalu tekan kas keluar. Lalu kita klik baru dan kita isi sesuai dengan format transaksi yang ada di soal. Seperti akun kas yang dari bank diubah menjadi kas sesuai dengan format soal. Lalu kita tekan tanda list penerima, kita cek apakah ada CV Trimega. Kalau tidak ada, kita klik baru. Nah, di sini kita langsung saja masukkan nama perusahaannya, CV Trimega, dan kita ubah tipe customer menjadi others. Lalu kita rekam dan klik ya. Nah, di sini sudah ada CV Trimega, kita klik dan oke. Lalu kita ubah tanggal sesuai dengan transaksi. Lalu kita klik 2 kali di bagian kode, kita cari daftar akun yang bernama Beban Operasional Iklan dan Promosi. Lalu kita klik OK. Lalu kita tap di keyboard sampai di bagian nilai, lalu kita masukkan nilainya Rp250.000, lalu kita klik di sebesar. Dan jangan lupa mengisi memonya dengan pembayaran, pemasangan iklan dan promosi kepada Trimegah, CV Trimegah. Kalau sudah sesuai, lalu kita rekam. Setelah itu kita klik batal karena tidak ada lagi transaksi yang perlu diisi. Nah, karena sudah tercatat di sini, kita tutup saja. Selanjutnya kita masuk pada transaksi kedua, yaitu pembayaran piutang sebagian yang berada di modul penjualan. Lalu kita klik 2 kali pada pembayaran piutang usaha. Lalu kita klik baru, kita ganti akun kasnya menjadi kas. Kita cari dari list dari mana, yaitu customer Chip Megantara. Lalu kita ganti tanggal sesuai format soal. Kita klik 2 kali pada nomor invoice, checklist, oke. Lalu kita tap sampai di bagian jumlah dibayar. Lalu kita ganti sesuai dengan format soal, yaitu Rp750.000. Lalu kita klik di sebesar. Dan jangan lupa mengganti memonya menjadi pembayaran piutang sebagian dari PT Megantara. Kalau sudah sesuai format, kita klik rekam dan klik batal karena sudah selesai dengan transaksi yang ada. Nah, karena kita sudah selesai mengisi transaksi, kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi ketiga, yaitu sales order yang berada di modul penjualan. Lalu klik 2 kali pada order penjualan. Lalu kita klik baru. Selanjutnya kita tekan list nama pelanggan. Kita cari PT Bayu Segara. Jika tidak ada, kita buat baru. Lalu kita tulis di bagian perusahaan, tulisnya PT Bayu Segara. Lalu kita rekam. Setelah sudah ada, kita tekan pada PT Bayu Segara, lalu klik OK. Lalu kita ganti tanggalnya menjadi tanggal yang ada di soal. Lalu kita klik 2 kali pada nomor barang, pilihlah barang B03, klik OK. Kita tap ke di order sesuai dengan soal, yaitu di ordernya 1, satuan harganya 75.250, dan kita klik 2 kali pada pajak, lalu kita pilih VAT dan OK. Selanjutnya kita isi sesuai dengan format soal. Kita tekan tanda list pada salesman, buat baru, lalu kita tulis namanya Rina sesuai dengan format soal, rekam, lalu ya. Setelah itu kita OK.
Karena sudah sesuai dengan format transaksi yang ada di soal, kita klik rekam. Setelah itu klik batal karena sudah tidak ada transaksi yang mau dibuat. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita masuk pada transaksi 4, yaitu penjualan kredit dengan uang muka. Cara mengerjakannya di modul penjualan, lalu klik 2 kali pada pembayaran uang muka. Setelah itu kita klik baru, lalu kita ubah akun kasnya menjadi kas. Kita isi sebesarnya menjadi 100.000. Lalu kita ganti pelanggannya menjadi PT Bayu Segara. Lalu kita klik OK dan kita ganti format tanggalnya menjadi 7 Januari 2016. Ketika dirasa sudah sesuai format, kita klik rekam. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita klik 2 kali pada bagian invoice penjualan. Lalu kita klik baru. Kita ganti nama pelanggannya di list pelanggan menjadi PT Bayu Segara. Kita klik OK. Lalu kita ganti tanggalnya sesuai dengan soal. Lalu kita klik 2 kali pada nomor barang. Kita pilih B03 radio FM, OK. Lalu kita tap sampai di bagian dikirim. Kita klik 1, tulis 1. Tap lagi di bagian total atau harga. Di bagian harga, yaitu kita tulis 75.250. Lalu kita ke bagian pajak, klik 2 kali, lalu kita ganti jadi VAT. Lalu OK. Kita ulangi lagi seperti yang tadi sesuai dengan format soal. Setelah itu kita ubah salesman-nya menjadi Rina, lalu kita OK. Lalu kita ubah termin pembayarannya menjadi 10.32, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik di bagian tanda panah dibayar uang muka, kita checklist, lalu klik OK. Lalu kita ubah memonya menjadi penjualan kredit dengan uang muka dari PT Bayu Segara. Setelah semuanya sudah diisi dengan format, kita klik rekam. Setelah itu kita klik batal karena sudah tidak ada transaksi yang perlu diisi. Selanjutnya kita masuk ke transaksi kelima, yaitu pembelian kredit dengan biaya pengiriman. Nah, transaksi ini dikerjakan di bagian modul pembelian, lalu kita klik 2 kali pada invoice pembelian. Selanjutnya kita klik baru, lalu kita ubah nama pemasoknya menjadi PT Lancar Jaya. Kalau tidak ada, kita buat baru, lalu kita mengisinya di bagian perusahaan. Lalu kita klik rekam, dipilih, lalu klik OK. Selanjutnya kita ganti tanggalnya sesuai dengan format yang ada di soal, yaitu 11 Januari 2016. Lalu kita klik 2 kali pada nomor barang. Kita pilih barang yang pertama B01 atau kipas angin, lalu kita klik OK. Lalu kita tap di bagian diterima, kita tulis angka 10, lalu kita tap lagi hingga di bagian harga kita tulis 73.000. Langkah-langkah tadi diulang hingga nomor barangnya habis dan sesuai dengan format soal yang ada. Setelah itu kita klik biaya lain-lain, kita isi biaya pengiriman dengan total harga 100.000. Setelah itu kita mengisi terminnya dengan 10.32. Lalu jangan lupa mengisi memonya dengan judul pembelian kredit dengan biaya pengiriman kepada PT Lancar Jaya. Setelah kita mengisi transaksinya sesuai format, kita klik rekam, habis itu klik batal karena sudah tidak lagi mengisi transaksi, lalu kita tutup. Selanjutnya kita akan mengerjakan transaksi ke-6, yaitu biaya operasional, kebersihan, dan keamanan. Cara mengerjakannya itu tekan modul kas dan bank, terus klik 2 kali pada kas keluar. Selanjutnya kita klik baru, kita mengganti akun kas menjadi kas, lalu kita masukkan list penerimanya. Karena belum ada, kita klik baru, lalu kita tulis
di bagian perusahaan menjadi ketua lingkungan dan kita ubah tipenya menjadi others, lalu kita mengganti jenisnya menjadi personal, lalu kita rekam. Selanjutnya kita klik ketua lingkungan, lalu klik OK, lalu kita ganti tanggal transaksi sesuai dengan format soal yang ada, lalu OK, lalu kita klik kode akun 2 kali, lalu kita cari beban lain atau beban kebersihan dan keamanan. Lalu kita klik OK. Lalu kita tap sampai ke bagian nilai, kita ketik 51.000, lalu klik sebesar. Lalu jangan lupa mengganti memonya menjadi pembayaran uang kebersihan dan keamanan kepada ketua lingkungan. Setelah itu kita rekam, lalu kita klik batal karena sudah tidak ada yang perlu diisi, lalu kita tutup. Selanjutnya kita akan mengerjakan transaksi ketujuh, yaitu pembayaran hutang dengan diskon tambahan. Nah, cara mengerjakannya itu di modul pembelian dan kita klik 2 kali pada pembayaran hutang usaha. Setelah itu kita klik baru, kita klik penerimanya menjadi CV Riung Jaya. Oke, kita ganti format tanggalnya sesuai dengan format soal. Lalu kita klik 2 kali pada nomor invoice, lalu klik OK, kita tap hingga ke bagian diskon. Lalu kita tulis diskonnya 275, lalu kita tap di bagian jumlah bayarnya sejumlah 1.250.000, lalu kita klik di sebesar. Jangan lupa mengubah memonya menjadi pembayaran hutang dengan diskon tambahan kepada CV Riung Jaya. Setelah itu kita klik rekam, terus kita klik batal karena sudah tidak ingin menulis transaksi, lalu kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-8, yaitu penjualan tunai. Cara mengerjakannya itu berada di modul penjualan, lalu kita klik 2 kali pada invoice penjualan. Setelah itu kita klik baru, kita klik list nama pelanggan. Jika tidak ada Udi Rahayu, kita buat baru, lalu kita tulis nama perusahaannya Udi Rahayu, lalu kita rekam. Lalu kita pilih Udi Rahayu, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ganti format tanggal sesuai dengan soal, yaitu 20 Januari 2016. Selanjutnya kita klik 2 kali pada nomor barang, kita pilih B01 atau kipas angin, lalu klik OK, kita tap sampai dikirim, kita ketik 2, lalu kita tap lagi di bagian harga, lalu kita ketik dengan harga 135.000, lalu kita tap lagi sampai di bagian pajak, kita klik 2 kali, kita ubah menjadi VAT, lalu OK. Nah, langkah-langkah tadi kita lakukan sampai nomor barangnya selesai atau sesuai dengan format soal. Selanjutnya kita checklist tunai karena sesuai dengan terminnya, yaitu tunai. Selanjutnya kita klik list salesman, lalu kita buat data baru, kita tulis nama Budi, lalu kita rekam. Lalu kita klik Budi, lalu kita OK. Selanjutnya jangan lupa mengganti memo atau keterangan menjadi penjualan tunai Udi Rahayu. Lalu kita klik rekam karena sudah sesuai dengan format soal, lalu kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 9, yaitu pembayaran hutang dengan giro mundur. Cara mengisinya, tekan modul pembelian, lalu checklist pembayaran hutang usaha. Selanjutnya kita klik baru, kita ubah penerimanya menjadi PT Sinar Elektro. Lalu kita tekan nomor invoice, OK, lalu kita ganti format tanggalnya menjadi 21 Januari 2016. Lalu kita tap hingga ke jumlah dibayar, lalu kita ketik 4.725.000. Setelah itu kita checklist giro, lalu kita mengganti memonya dengan pembayaran hutang dengan giro mundur kepada PT Sinar Elektro.
Selanjutnya kita klik rekam, lalu kita memasukkan nomor giro sesuai dengan format soal yaitu BG 000011. Lalu kita mengganti jatuh temponya menjadi 28 Januari 2016. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik batal, lalu kita tutup. Setelah itu kita masuk ke transaksi selanjutnya yaitu transfer kas ke bank. Nah, di sini kita masuk ke modul kas dan bank, lalu kita klik 2 kali pada transfer kas. Selanjutnya kita mengisi dari kas ke bank, lalu kita okekan. Selanjutnya kita ganti format tanggalnya menjadi 25 Januari 2016 sesuai dengan soal. Selanjutnya kita isi nilainya sesuai dengan soal yaitu Rp1.280.000. Setelah itu kita klik rekam. Lalu kita klik batal. Selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-11 yaitu pencairan giro keluar. Cara mengerjakannya, kita klik kas dan bank, lalu kita klik 2 kali pada daftar giro keluar. Lalu kita klik transaksi, lalu kita tekan giro cair, kita klik OK, lalu kita rekam. Batal, lalu kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi terakhir yaitu penyesuaian barang rusak di gudang. Nah, cara mengerjakannya kita itu tekan modul persediaan lalu klik 2 kali pada pemakaian atau penyesuaian barang. Setelah itu kita klik baru, lalu kita ganti tanggalnya sesuai dengan format soal. Setelah itu kita klik 2 kali pada kode barang, lalu kita pilih TV unit 20 inch, lalu kita tap ke bagian jumlah. Di sini kita tulis -1 karena barang rusak, lalu kita tap ke bagian akun, lalu kita cari akun beban penyusutan mesin dan peralatan, lalu kita klik OK. Setelah itu jangan lupa mengisi keterangan dengan penyesuaian barang rusak di gudang, lalu kita rekam dan tutup. Nah, setelah itu kita akan merekam laporan. Caranya itu kita ke file, lalu kita klik alat bantu, lalu klik 2 kali pada hitung ulang saldo akhir akun. Lalu kita klik ya dan OK, dan itu diulangi sebanyak 3 kali. Setelah itu kita lakukan hal yang sama, tapi yang kali ini, kita klik di bagian hitung ulang saldo akhir barang persediaan. Setelah itu kita melakukan pengecekan laporan di bagian modul laporan, lalu kita klik 2 kali pada laporan keuangan. Setelah itu kita klik arus kas rincian, lalu kita ubah tanggalnya dari tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016, lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasil laporan arus kas per 2016. Setelah itu kita klik 2 kali pada laba rugi standar, lalu kita ubah dari Januari hingga Desember, lalu kita klik OK. Nah, ini dia laba rugi dari Januari 2016 sampai Desember 2016. Setelah itu kita klik neraca saldo, lalu kita klik OK.
Nah, di sini adalah neraca saldo per Januari 2016. Selanjutnya kita akan menutup laporan keuangan ini. Caranya kita klik file, lalu kita klik 2 kali pada tutup data dan kembali ke menu utama. Nah, jadi itu saja cara-cara menggunakan Zahir Accounting 6 dengan contoh-contoh transaksi dan contoh perusahaan. Sekian dari saya, Zaskia Putriode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.